Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 dari PAIC akan membahas mengenai kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah awal dari perkembangan atau munculnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu berkuasa selama 5 abad, yaitu pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, awal munculnya Bani Abbasiyah ini karena ada pertentangan dari Bani Umayyah, yaitu yang berkuasa selama 92 tahun dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Pendiri dari Bani Abbasiyah yaitu paman dari Nabi, yaitu keturunan dari Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sekaligus menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Dan khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan terbunuh karena adanya serangan dari Mongol. Lalu selanjutnya adalah khalifah terbaik dari Bani Abbasiyah. Di sini ada beberapa khalifah terbaik, sehingga pada masa zaman Abbasiyah merupakan puncak dari masa keemasan dari Islam. Di antaranya adalah pendirinya yaitu Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Mu'tazim, dan yang terakhir Al-Wasiq. Khalifah di atas ini merupakan khalifah yang mengantarkan Daulah Abbasiyah menuju masa keemasannya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari Bani Abbasiyah oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dwi Aditya Yahya, NIM 2011-90086, ingin melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khilafah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Oleh karena itu, mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Selanjutnya yaitu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, yaitu yang pertama ilmu hadis. Ilmu hadis yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sanad perawinya. Yang kedua ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran. Yang ketiga ilmu fikih. Ilmu fikih yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan diharapkan oleh agama Islam. Yang keempat, filsafat Islam. Filsafat Islam ini pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Yaitu terus selanjutnya ilmu tasawuf yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan.
Selanjutnya, ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan khususnya pada pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar lainnya. Yang kedelapan, ilmu matematika yang telah menyusun buku aljabar dan menemukan angka 0. Yang kesembilan, ilmu astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang serta planet-planet yang lain. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Az-Zahra dari kelas PAIC dengan nomor induk 201190481. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Di antaranya yaitu yang pertama, bidang sosial dan kemasyarakatan. Selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, kemajuan di bidang sosial kemasyarakatan yang terjadi diantaranya yaitu munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat yang semakin heterogen, baik suku, bangsa, etnis, agama, dan sebagai unsur warga negara. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan seluruh rakyat Abbasiyah menjadi prioritas utama bagi para pemimpin dinasti tersebut dalam melaksanakan kekuasaannya, terutama di periode awal perjalanan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Masyhur merupakan tokoh utama peletak dasar ekonomi Abbasiyah, seperti yang pertama adalah dalam sektor pertanian, yang kedua adalah dalam sektor perdagangan, selanjutnya yang ketiga adalah dalam sektor perindustrian. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbas, dinasti Abbasiyah, pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ini didirikan lembaga ilmu pendidikan yang formal, seperti halnya madrasah, kutab, masjid, majelis munadarah, dan darul hikmah yang dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah bidang pemerintahan, politik, dan militer. Dalam bidang pemerintahan, pada masa Khalifah Abbasiyah telah mampu menciptakan birokrasi pemerintahan modern dengan dibentuknya semua unsur kelembagaan negara dan administrasi negara yang ditata secara rapi. Yang kelima adalah bidang seni, budaya, dan arsitektur.